Sobat Imut, kenalin aku Dinar Anastana Jamaira, biasa dipanggil Dinar, fresh graduate Gizi Kesehatan UGM, yang pernah ikut COC atau Class of Champion by Ruang Guru, di mana di sana aku ketemu banyak sekali teman-teman yang so inspiring. Jadi itu memberikan pengalaman aku yang berdampak juga sampai sekarang, bisa saling belajar dan juga bisa menginfluence orang lebih banyak lagi. Halo semuanya, setelah sekian lama nih kita nggak berjumpa di acara Real Talk, Real Talk yang akan membersamai kalian di 30 menit ke depan bersama aku, Fadila Syahrini Mahfira yang biasa dipanggil Vira. Tentunya kali ini aku nggak bakal sendiri nih, Sobat Imut, karena aku bakal ditemenin sama narasumber hebat kita, yaitu salah satu kontestan dari Class of Champion by Ruang Guru. Siapakah dia? Inilah dia, Kak Dinar Anastana Jamaira. Boleh dong beri tepuk tangannya. Halo Kak Dinar, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, tapi ini agak batuk, jadi nanti kalau suaranya agak serak-serak mohon dimaklumi ya teman-teman semua. Sekolah ini mah serak-seraknya pasti tetap enak Kak. Oh. Gimana kesibukan Kakak akhir-akhir ini? Oke, jadi aku baru aja lulus bulan Agustus lalu. Ini masih fresh banget. Fresh banget ya, ini lagi fresh-freshnya. Ya, kalau kesibukan beberapa bulan terakhir setelah lulus, memenuhi aja undangan-undangan untuk sharing. Kebetulan ya alhamdulillah ada undangan lah di beberapa tempat. Kemudian termasuk hari ini ya kan, Kakak ini udah menjadi seorang public speaker ya guys, terkenal di mana-mana karena kebetulan kakaknya ini adalah alumni dari FKK MKUGM, itu Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, betul? Bener banget. Oke Kak, aku mau langsung to the point aja kali ya, karena kalau Gen Z ini biasanya sukanya yang langsung poin. Kalau basa-basi langsung di scroll kalau Gen Z ya kan, benar kan? Ngantuk bener. Kebetulan udah ada kakaknya di sini. Aku sebelumnya juga mau ngucapin makasih banget buat kakaknya udah menyempatkan waktu, udah mau datang ke sini di tengah kesibukannya ya teman-teman sebagai speaker di mana-mana. Terima kasih. Iya. Padahal kakaknya setelah ini juga ada kegiatan, tapi beliau masih mau dengan semangat nge-sharing ke Sobat Imut tentang hal-hal yang pastinya berkaitan dengan jurusan Kak Dinar. Oke Kak Dinar, sekarang itu kalau kita lagi bahas anak muda zaman sekarang, Gen Z gitu kan, Gen Z itu kebanyakan kayak orang-orang berstigma hidupnya itu, pola hidupnya itu nggak sehat gitu ya kan, mulai dari suka bergadang, yang siklusnya pagi tidur, malam-malah jadi bahan kerjanya mereka. Kebalik ya, kelelawar kan kalau kayak gitu, bener kan. Terus habis itu juga pola makannya. Kalau anak kos sehari minimal sekali ya kan makan gitu. Makanya pun juga kalau nggak mie yang micin-micin gitu, nggak sehat banget ya kan. Terus habis itu mager, nggak mau olahraga, maunya apa cuman scrolling HP aja gitu. Kayak berasa sibuk banget ya. Iya, tapi aku capek ngapain scrolling gitu ya kan. Nah, kalau menurut tanggapan dari Kak Dinar sendiri, dari kacamata seorang fakultas kesehatan itu gimana sih menanggapi fenomena tersebut gitu? Oke, yang pertama sebenarnya aku melihat tuh ada dua sisi gitu ya. Benar sekali yang dibilang sama Vira tadi, ada yang memang pemuda-pemuda dengan era yang sekarang ini, dengan banyaknya godaan-godaan termasuk tadi scrolling, makanan-makanan juga sekarang banyak sekali yang junk food dan sebagainya, itu jadi terlena, kemudian itu jadi kebiasaan yang nggak disadari gitu, dan ternyata itu termasuk pola hidup tidak sehat. Tapi di sisi lain, mungkin ini dampak dari COVID-19 juga. Setelah tahu COVID yang sangat membuat dunia ini tergancang-gancing dan semua orang akhirnya cuma di rumah aja kayak gitu. Tapi di sisi lain ada juga sisi-sisi yang karena melihat dampak COVID
terhadap kesehatan yang begitu besar, jadi sadar nih, aware. Pada akhirnya ternyata emang ada dua sisi itu, orang-orang yang udah aware sama yang terlena dengan pola hidup tidak sehat gitu. Dan itu sebenarnya adalah tantangan kita bersama, karena memang di era sekarang ini banyak sekali tantangan-tantangan, khususnya dalam pola hidup tidak sehat, termasuk tadi pola tidur, kemudian pola makan, olahraga, gitu. Itu adalah tantangan kita bersama gitu. Apakah kita mau mengikuti nafsu-nafsu itu, atau kita mau ngambil langkah untuk hidup yang lebih sehat gitu. Jadi Gen Z ini harus berusaha untuk keluar dari zona nyamannya ya, benar ya. Janganlah kalian terus ada di zona nyaman kalian, keluar, coba olahraga sekali-sekali biar badan kalian gak jompo ya. Teman-teman semua sobat imut yang ada di rumah gitu. Oke Kak, tapi yang di sini yang aku mau highlight, karena ini paling ngetren banget nih teman-teman sobat imut ya kan Mbak. Jadi sekarang itu trennya adalah ngopi. Siapa di sini sobat imut yang siap hari ngopi terus? Kalau ada yang bilang kalau nggak ngopi 3L, lemah letih lesu katanya. Ya kan, katanya kurang fresh, nggak bisa maksimal dalam mengerjakan pekerjaannya gitu. Apalagi ini ya Gen Z yang biasanya ngerjain tugas apa-apa nongki di kafe, ditemani sama kopi juga. Mengawali pagi dengan kopi, ya kan? Bukannya dengan sarapan tapi dengan ngopi. Nah, kalau menurut Kak Dinar sendiri nih, ada nggak sih penjelasan ilmiah kenapa sih anak Gen Z itu lebih suka ngopi daripada kayak makan yang berat gitu? Padahal itu memenuhi karbohidrat mereka gitu. Boleh kasih tahu? Sebenarnya kenapa Gen Z itu lebih suka kopi, suka atau enggaknya itu tergantung kebiasaan dan preferensi masing-masing gitu. Tapi kalau yang udah kebiasaan ngopi itu biasanya jadi candu gitu ya. Nah itu ternyata di dalam kopi ada namanya kafein. Nah kafein ini dia punya efek yang bisa menonaktifkan atau memblokir yang bisa bikin kita ngerasa ngantuk gitu. Jadi kenapa kalau orang yang habis ngopi ngerasa jadi stamina, ya kan, gitu-gitu. Nah itu kalau secara ilmiah karena kandungan kafein tadi gitu. Jadi kayak gitu ya, karena ada si kafeinnya tadi yang bikin emang bikin mata jadi lebih plong gitu ya kan. Deh. Wah, kayaknya topik kali ini tuh bakalan daging dan kita bakalan terus menyelami di dunia pola hidup gak sehatnya Gen Z kayak apa sih. Tapi simpan dulu ya Kak, karena kita akan lanjut di segmen kedua teman sobat imut. Nah, tapi aku sebelumnya mau ngasih jargon, tapi aku pengen Kak Dinar juga mempraktekkan juga kali ya. Seperti apa ini jargonnya? Jadi nanti kan aku bilang real talk, nanti dijawabnya real to talk gitu. Real to talk gitu ya kan. Oke teman sobat imut, jangan kemana-mana karena kita akan lanjut di segmen 2. Tetap di Real Talk, Real to